Definisi modif Vespa Sprint dengan budget yang tidak terhitung dan ada kata tamat dalam modifikasi motor sprint, definisinya motor ini nih. Kita akan bahas motor ini. Gimana sih definisi motor sprint yang udah tamat modifikasi? Ini dia motornya. Nah, seperti tadi yang kalimat gue bilang tadi, main sprint rumusnya tamat tuh ya kayak gini. Motor ini memang benar-benar definisi modifikasi tamat ya, bingung mau bahas dari mana awalnya. Tapi kita akan bahas karena kan banyak banget yang akan dibahas, dari perkakian, shock, knalpot, mesin, dan aksesoris lainnya. Nah, kita akan bahas di bagian kokpitnya dulu nih. Nah, di bagian stangnya ini, kokpitnya ini udah pakai RCS, Brembo RCS dengan dicoak batoknya. Ya memang mau nggak mau, memang kalau main sprint atau Primavera atau GTS itu harus dicoak ketika lo pakai RCS. Nah di sini kita pakai tabung Lightech silver dan bracketnya juga Lightech yang kita custom di bagian stang dalamnya ini, kita buat bracket lagi biar bisa mencekram dari tabungnya. Terus di sini bar end ini kita pakai bar end Marus warna bronze dan hand gripnya pakai hand grip Zelioni. Hand grip Zelioni memang ini warnanya sebenarnya warna bronze, tapi karena motor udah sering dipakai dan umur juga jadi warnanya agak mudar ya. Karena kita reanodis ulang sebenarnya, jadi warnanya agak berubah. Nah, speedometernya ini udah pakai SIP yang karbon. Yang nextnya rencana mau kita custom lagi ganti warna silver, tapi mungkin nantilah kita akan custom lagi. Setelah itu kita akan bahas di bagian headlampnya. Headlampnya ini pakai SD Course. Ini gue pengen jelasin sedikit ke teman-teman. Jadi ini adalah headlamp SD Course pertama kali yang bentuknya kayak gini nih. Mungkin teman akan lihat. Ini pertama kali tuh SD Course yang ngeluarin. Tapi memang ya namanya brand, banyak yang copy ya. Kita mau gimana? Akhirnya banyak yang copy brand-brand lokal yang body China mirip-miripin ini. Ya tapi secara langsung gue ngasih tahu kalau pertama kali bentuknya kayak gini nih, SD Course dengan ada logo SD Course-nya di bagian sini. Terus kita bahas lagi di bagian sennya. Sennya ini pakai Extrom ya. Nah ini sennya pakai Extrom. Nah ini sennya ini dia ada dua bagian teman-teman, dua frame ya. Jadi pertama itu housing ya, terus yang ini nih ada face-nya. Jadi ini bisa dicopot gitu, dan ini bisa dicat sesuai dengan warna body. Itu kelebihan dari sen Extrom ini. Jadi kita cat sesuai warna body biar kayak nyatu sama body. Ini udah depan belakang. Ini adalah salah satu sen yang warnanya memang agak sedikit unik dan bentuknya agak unik, tapi sayang lagi di copy lagi dengan brand-brand lokal. Ya kita mau ngomong apa, tapi secara nggak langsung lagi gue jelasin ke teman-teman. Ini adalah sen signaturenya dari Extrom nih. Jadi ini timbul gitu. Jadi misalnya teman-teman mau beli sen ini harus brand originalnya yang pertama kali yang signature banget ya, Extrom ini. Nah terus ini kita pakai dasi JS Manu. Dan ini juga di copy juga. Ini banyak juga yang copy, tapi ya untuk originalnya pertama kali yang ngeluarin ya JS Manuf. Ini yang Volto-nya dengan bentuk yang grillnya berbeda. Kalau yang pertama kotak itu, kalau yang Volto-nya itu dia lebih kayak V gitu dengan ada grill tengahnya. Dia ada 3 piece, 1 grillnya, 2 ini frame ininya, 3 bodinya, 4 ada ini nih. Ini bisa dicopot teman-teman. Ini bisa dicopot, ini bisa dicopot, dia magnet gitu teman-teman. Terus kita bahas bagian perkakiannya. Boom, padat ya. Makanya gue bilang tadi ini definisi tamat karena memang udah full. Ini bannya kita pakai ban Mitas MC34. Terus velgnya nanti kita akan bahas ketika kita sampingin ya. Kita bahas yang shocknya dulu deh. Shocknya ini pakai cover shock dari JS Manuf. Ini adalah signaturenya dia dan di copy juga. Terus ini ada fork Marus full silver. Ini full billet, cakep banget ya. Terus ditambahin dengan air scoop dari One on One. Ini adalah penampilan termewah pervespaan. Bagian depannya rapat banget dan ini full semuanya billet. Dari air scoop, porel, cover shock, shocknya. Nah ini shocknya ini pakai gears ini juga dia billet shock
CNC. Jadi dari sini sampai sini ini udah CNC semua, nggak ada ya castingan. Harga sesuai dengan kualitasnya. Ada sok mahal tapi ternyata masih casting. Nah ini sok mahal tapi real finishingnya CNC semua dan dia udah billet. Terus di sini pakai kaliper G4RX. Di mana kaliper ini salah satu kasta tertinggi dari Brembo. Terus axle seatingnya pakai axle seating 100 mm dari Marus, cakep banget. Dan ini discnya pakai disc Marus 5 hole, no floating. Tuh, lengkap banget. Jadi ini kaki-kakian sekumpulan ini aja udah bisa bayar kuliah kayaknya. Satu ini doang, gila. Makanya gue bilang ini definisi main sprint tamat ya, udah ini nih. Kita bahas lagi di ini, by the way motor ini udah kita cat itu dari 4 tahun yang lalu di 2021 ini udah kita cat dan sekarang looksnya masih oke banget, walaupun masih mungkin ada lecet-lecet dikit karena mungkin ya proses pemakaian atau ya banyak lah kadang-kadang lecet nggak sengaja gitu-gitu. Nah ini udah 4 tahun tapi warnanya masih oke banget karena kita pakai SPC Crash Diamond di sini, jadi warnanya flat, rapi dan warnanya keluar gitu. Terus ini footstepnya kita pakai Zelioni, kita anodes ulang. Terus ini juga ada covernya lagi untuk pelindungin Zelioni karena kalau Zelioni tuh diinjek-injek lama-lama lecet-lecet teman-teman. Jadi ini kita cover lagi pakai cover Dego, ini cakep banget di cover, jadi bisa terlindungin si cover footstepnya ini. Terus ini cover akinya juga kita ganti pakai yang piknik biar senada, tapi cover ini decknya belum kita ganti sih, next akan kita ganti sini ya red decknya. Nah di sini kita pakai cover transparan untuk menunjukkan kalau dia udah pakai sesuatu yang mewah di dalam mesinnya, nanti kita akan bahas. Nah cover mounting juga udah kita pasang di sini, cover mounting SWI warna bronze. Terus standarnya juga ini aftermarket yaitu dari brand Dego. Dia full stainless, udah kita ganti juga. Terus di sini juga kita lihat ada bagian bug CVT-nya. Ini bug CVT-nya pakai bug CVT SWI Extra Edition yang berlapis warna bronze di bagian intake-nya dan di belakangnya full silver. Ini mewah banget sih. Gila. Ini brand lokal yang menurut gue oke banget karena brand gue. Ini juga ada karter oli SWI Vol 2. Dan by the way kita akan ada karter oli terbaru Vol 3 yang mungkin nanti bulan 2 akan keluar. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan bentuknya bisa cek di IG kita atau di IG Skuter Always ataupun di IG dari SWI Official Part. Nah, terus ini ducktail udah pakai ducktail dari Soka. Sennya tadi depan belakang sama Maxstrom, stop lampnya juga pakai Zelioni. Nah di bagian shocknya itu kita pakai gears depan belakang sama. Terus uniknya lagi gears ini bagian belakangnya itu tabungnya dia horizontal, jadi dia tabungnya beda dari yang lain. Dia unik banget, memang shock ini salah satu keunikannya di bagian shock belakangnya, dia sangat berbeda dari shock-shock yang lain. Terus dia rail adjuster, yang maksudnya arti rail adjuster tuh ketika lo klik ribbonnya atau plus minus ribbonnya tuh rasa efeknya langsung. Terus di sini pakai lowering kit dari Marus. Terus di situ tadi kita lihat di bagian depan itu udah pakai quick release dari HYB depan belakang dengan selang Hell. Begitu juga di bagian belakangnya kita pakai quick release dari HYB dan selang Hell. Dia panjangnya kalau belakang itu udah 20 oke, karena bisa ada spare untuk panjang selangnya. Terus masih banyak lagi sih ini gearboxnya juga. Jadi berulang kali gue bilang sprint itu di video ini di video-video YouTube kita jelasin kalau sprint itu aslinya depannya disc brake, belakang tromol. Nah ketika lu mau upgrade ke disc brake belakang ada namanya gearbox JS Manov. Nah gearbox JS Manov itu untuk menambah teman-teman, mempermudah teman untuk upgrade gearboxnya gitu. Jadi ini tanpa harus mengubah gearboxnya, tapi lu bisa pasang gearbox JS Manov ini jadi plug and play. Jadi udah disc brake belakang. Nah kaliper belakangnya pakai 2 pot nickel dari Brembo yang harganya sekarang meroket jauh banget. Setiap bulan naik terus harganya. Gue nggak tahu Brembo mau jualnya berapa lagi. Semoga nanti ketika Brembo udah dipegang sama Ohlins harganya makin oke ya. Gue berharap banget tuh.
Oke, kita langsung bahas lagi di bagian samping kanan ya, karena kita bagian yang tampak kirinya kita udah bahas dari depan, kaki-kaki, terus bagian kokpit juga kita bahas, headlamp dan segala macam, speedometer, footstep, cover tank, cover CVT, cover mounting itu kita udah bahas semua. Kita akan bahas di bagian kanan dan bagian mesinnya apa aja yang udah diubah, dan velgnya gue mau bahas di posisi di bagian kanan nanti. Oke, kita bahas bagian tapak kanannya. Dan tapak kanan, sebelum itu kita akan bahas mesinnya lagi. Ini motor, orang sering bilang sama gue, definisi main Vespa Sprint tamat, lihat motor ini di SWI. Bener sih, nggak bohong tuh. Ini adalah velg yang harganya dulu sempat di 50 juta. Akhirnya ada beberapa reseller kita yang jual harganya 70 juta. Dan itu sold out. Ini ada velg W325 dari Marus, special edition, cuma hanya 100 piece di dunia. Dan Indonesia dapat 8 set, dan Indonesia juga cuma dapat warna silver 2 atau 1, gue nggak salah, gue lupa. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat velgnya yang original Marus, yang signaturnya memang di Marus, inilah salah satu karya Marus terbaik yang menurut gue. Ini adalah velg yang complicated banget motifnya, motifnya yang luar biasa dalam seni CNC. Ini 5 axial nih, sangat, kalau misalnya anak-anak CNC lihat velg ini sih memang pasti speechless sih lihat motifnya. Karena dari bagian pertama yang kita bahas tuh bagian velg ini, selama ini kan velg-velg pervespaan di bagian leafsnya ini pasti antara polos atau enggak motif yang sering dipakai sama OZ, yaitu milling yang bulat gitu. Nah, di sini Marus mengubah itu, merombak dengan style garis-garis kecil, kayak sebagai kayak dibilang tuh kayak derajat dial. Kalau misalnya teman lihat tuh kayak derajat dial. Nah, ditaruh di sini di sekeliling lipsnya, terus di tengahnya itu ada bentuk kayak jambul gitu. Nih, di sini ini ada kayak garis lagi, tapi ini timbul teman-teman. Ini timbul. Terus di bagian sisi putarannya ini, bulatan ini ada milingan lagi, bolongan 3 piece per rangkanya tuh. Di sini ada lagi. Makanya sebenarnya gue bilang tadi, ini velg yang sangat complicated banget Marus pernah buat, karena selama ini Marus hanya buat bulat, udah habis itu milih tipis-tipisan segala macam, main finishing halus-halus. Nah, di sini dia nunjukin kalau dia pakai tools dan mesin yang sangat-sangat canggih banget. sangat-sangat canggih banget. Jadi ini ketika gue liat velg ini sih gue bingung sih, karena sebelum itu ada W-Drag dengan box hard boxnya tuh sama banget sama kayak gini, tapi kalau yang W-Drag itu dia panjang, ini kotak gitu kayak kandang burung kalau kita bilang ya. Ini gue bisa ngomongnya adalah salah satu velg terbaik Marus. Ini adalah velg yang menurut gue di pervespaan tuh nggak ada yang ngalahin, ribetnya, kualitasnya, semuanya pokoknya ditumpahin di Marus. Ini adalah salah satu velg pembuktian Marus kalau Marus tuh nggak main-main buat produksi. Ini nih velgnya. Emang keren banget sih, tapi ya balik lagi memang ada brand yang termotivasi buat ini, namanya MK Factory, tapi beberapa desain memang agak diubah sedikit, jadi nggak ngikutin banget sih sebenarnya. Ini hubnya pakai hub Marus 5 hole juga, jadi full set Marus yang terpasang di velg di motor ini. Terus kita bahas di bagian knalpot ini pakai Remus. Next kita akan ganti Shigiro City Runner, tapi kita request sama Shigiro pengen yang titanium, yang City Runner-nya memang dari Shigiro bilang oke, kita akan buatin, tapi kita memang belum ada waktu untuk tempat Pak Aji, jadi kayaknya nanti next kita akan ubah lagi knalpotnya. Terus kita akan lanjut lagi. Ini ada cover fan transparan
Ini cover fan transparannya udah kita ganti ketiga kalinya. Ini membuktikan kalau memang cover fan transparan ini nggak kuat karena dia nguning habis itu retak-retak gitu teman. Jadi next kita akan ganti standar tapi kita bolongin biar biar fan Marusnya yang karbon X cover monkey itu akan kelihatan. Ini karena di dalam ini ada ada fan cover monkey X Marus limited edition, bahannya karbon, enteng banget, tapi di tengahnya tuh pakai aluminium jadi nggak akan selek. Ya nggak kelihatan, sorry deh. Terus ini ada selangan fitting HYB yang kita custom untuk masuk ke OCT dalam ini, jadi ada OCT-nya, jadi ketika oli naik oli nggak tumpah-tumpah dan bisa mengurangi suhu panas dalam mesin juga. Jadi sebenarnya ini secara nggak langsung fungsional sih. Ini ada knalpot Remus hexagon yang bracketnya pakai Tony scooter, kita anodes warna bronze lagi. Gila, capek banget gue jujur bahas nih motor, banyak banget yang harus dibahas. Kita akan bahas bagian mesinnya. Tapi sayangnya bagian mesin ini ada beberapa yang lagi proses kita bagusin lagi. Jadi mungkin nanti kita akan ambil shoot yang dimana motor ini cover tankinya ini pakai SWI Exa Edition, cover fuel capnya juga warna silver dari Marus. Ini ada HYB FPR-nya juga, terus TB juga pakai barel dari Forsim, bloknya juga pakai blok SOI billet, terus cup headnya juga pakai cup head SOI warna silver billet. Banyak banget yang diganti. Ini bagasinya juga kita ada custom. Di sini seharusnya ada rest panel dan segala macam, tapi nanti kita akan edit di video dan kita masukin posisi motor ini bagian bagasinya sebelum dicopotin. Karena ini kita mau upgrade lagi, kita mau buat bagasi yang baru untuk motor ini. Oke, inilah Vespa Sprint. Dibilang Vespa Sprint apa ya? Ini ownernya ngomong, gue lupa nih namanya apa. Pokoknya intinya Vespa Sprint tamat modifikasi dari Skuter Lulus Indonesia, dan ini motor next akan ada lagi, pasti di upgrade-nya lagi. Orangnya nggak pernah kata stop untuk modifikasi yang punyanya, jadi kita ngikutin aja sebagai bengkel. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini, mungkin ini akan jadi referensi teman-teman ketika modifikasi, karena ini motor adalah salah satu Vespa yang gue suka banget dari warna. Motor ini simple, nggak ngebosenin. Jujur nih warna motor menurut gue spesial banget. Gue nggak tahu kenapa, karena perpaduan dari silver dan bronze itu warnanya unik banget dan sangat mewah dan nggak bosan ngeliatnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe video kita. Ketika lo subscribe, gue lebih semangat lagi untuk buat video-video dan ngasih referensi buat teman-teman untuk modifikasi Vespa di Indonesia. Dan tentunya gue bilang juga thank you lagi sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa menjadi referensi motor-motor yang kita modifikasi. Ketika teman-teman mau modifikasi, mau arah kemana modifikasinya, apa aja mau diganti, semoga jadi jadi contoh buat teman-teman kalau misalnya mau modifikasi kayak gini. Ya, itu sekian video dari kita. Thank you sekali lagi dan goodbye.